Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar menguatkan kita kembali, mengingatkan kita kembali, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kita angkat pujian berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu, setiap pujian yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, menyenangkan hati, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, sertai kami, urapi kami. Biarlah firman kami dengar ya Tuhan, menguatkan kami kembali, mengingatkan kami kembali. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan Allah terjadi buat hamba-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, bibir, mulut, perkataan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan ya Tuhan, semuanya berasal pada Engkau ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kehidupan kami, doa kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam bagi kita semua yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita semua, keluarga besar Komsel Philadelphia, GPD Tabanan, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, apapun yang engkau kerjakan pada malam hari ini, mari luangkan waktu Anda. Ambil posisi yang terbaik di mana kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Hari-hari ini kita sangat membutuhkan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah yang memberi kita kekuatan di tengah situasi kondisi hari-hari ini. Banyak orang begitu khawatir, banyak orang begitu panik dengan adanya COVID-19. Tapi satu keyakinan kita tetap aman dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan buka satu kebenaran firman Allah di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya pada malam hari ini dengan kita membaca ayat ini, ada sesuatu hal yang kita dapatkan dari Tuhan. Di mana di sini sangat jelas, walaupun situasi kondisi hari-hari ini kurang bersahabat bagi kita, tapi ada jaminan di mana firman Allah berkata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di mana Tuhan menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Ada Tuhan yang ikut menyertai. Penyertaan itu bisa dikatakan juga yang memiliki arti ikut atau turut. Jadi dimanapun kita berada, kondisi apapun hari-hari ini yang kita alami, ingat ada Tuhan yang ikut bersama-sama dengan kita. Ingat ayat berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Rencana Tuhan itu sangat indah di dalam kehidupan kita. Kita harus pahami, kita harus yakin bahwa Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Pilihan hari-hari ini bukan kepada siapa. Saudara mau berlindung kepada siapa hari-hari ini? Mengandalkan orang tua tidak bisa, mengandalkan kenalan tidak bisa, mengandalkan pangkat saudara tidak bisa, mengandalkan jabatan saudara tidak bisa. Tidak ada yang bisa mampu menolong. Ingat, ada Yesus yang sanggup menolong. Untuk itu saudara, solusinya apa? Kita datang kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa di situ dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Kadangkala kita yang tinggalkan Tuhan. Tetapi ingat, malam hari ini firman Allah menasihatkan kepada kita. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Tujuan hidup kita bukan hanya berbicara kepada harta, uang, jabatan dan sebagainya. Karena semua itu tidak menjamin keselamatan. Hanya Yesus. Ia selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingat, ini adalah janji penyertaan Tuhan bagi orang percaya. Dan kita harus mengakui pada malam hari ini bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar. Yesus tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menepati janji penyertaannya. Dan sangat jelas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Dimanapun Anda pada malam hari ini berada. Saya katakan tadi, mari beri yang terbaik buat Yesus. Ketika engkau merasa diberkati oleh kebenaran firman Allah, engkau angkat tangan, tandakan engkau bahwa engkau sangat menghargai Yesus. Ia selalu ada untuk menolong kita. Ayat 6 berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Saudara, ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Kenapa kita masih ragu lagi? Kenapa kita kurang yakin dengan Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya, tapi kenapa kita masih ragu lagi dengan pertolongan Tuhan? Kenapa kita masih bimbang dengan keberadaan Tuhan dalam hidup kita? Ingat saudara, firman Allah berkata, Ia selalu ada untuk menolong kita. Sehingga pada malam hari ini, masalah apapun yang engkau hadapi, persoalan apapun yang engkau hadapi dalam hidupmu, percaya ada Tuhan yang mau menolong kita. Dia bukan hanya mau,
tapi dia sanggup menolong kita. Yang mau menolong itu banyak, tapi belum tentu dia sanggup menolong kita. Saya beri contoh saudara, ketika kita punya kendaraan rusak, kita sudah punya bengkel tertentu yang akan kita hubungi. Sehingga ketika kita hubungi orang itu, dia bisa menolong. Tapi belum tentu dia mau. Hanya Yesus yang mau menolong dan dia juga sanggup menolong. Hanya Yesus, bukan siapa lagi. Sehingga hari-hari ini dengan adanya ibadah online seperti ini, seharusnya jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kita lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kita memang punya suatu hal yang harus kita kerjakan. Yaitu apa? Dekat dengan Tuhan selalu. Sehingga dalam kehidupan kita, ayat 7 berkata, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Iman mereka adalah sesuatu hal yang perlu kita contoh. Di mana hidup mereka tergantung kepada Tuhan. Hidup mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup mereka tergantung belas kasihan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang baik, yang tidak pernah berubah kebaikannya, yang tidak pernah berubah kasihnya. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya Yesus yang tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah. Kasihnya kepada Tuhan tergantung situasi dan kondisi. Ketika hatinya lagi senang, dia mau memuji Tuhan. Ketika hatinya lagi enggak mood, sesuatu yang dikerjakan gagal, dia enggak mau memuji Tuhan. Itu manusia. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tetap andalkan Tuhan. Kita percaya kalau tahun-tahun kemarin Tuhan bisa menolong kita. Hari ini pun kita imani Tuhan akan menolong kita. Bahkan sampai ke depan nanti ada Tuhan yang selalu siap menolong kita. Sehingga dalam kehidupan kita jangan pernah kita andalkan kekuatan kita. Kita andalkan saja Tuhan. Kita pasrah, kita imani karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Di dalam surat Filipi, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Semua masalah kita, baik itu masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah rumah tangga, kita dapat tanggung, kita dapat mengatasinya. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Allah yang memberi kita kekuatan. Asalkan apa? Asalkan kita ada di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga mari saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan. Lewat renungan kita pada malam hari ini. Memberi satu pegangan lagi dalam hidup kita. Menghadapi situasi kondisi hari-hari ini. Ingat ada Yesus yang selalu siap sedia bagi kita. Dia ada, dia selalu ada, dan dia ada terus. Kapan saja saudara perlu, ada Yesus. Dan dia siap menolong Anda pada malam hari ini. Sehingga jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sehingga pada malam hari ini, saya percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan kita situasi bisa berubah. Masalah bisa datang dalam kehidupan kita. Persoalan-persoalan hidup bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi kita harus punya satu keyakinan. Ada Allah yang selalu mengerti. Ada Allah yang selalu peduli di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus.
Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, amin. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya Yesus. Inilah menjadi kebanggaan kami ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bahagia bisa menjadi milik-Mu Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam setiap langkah hidup kami. Di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini, kami tetap punya satu keyakinan. Engkau mengerti, Engkau peduli akan kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Teguhkan dan kuatkan iman kami, pengharapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Materaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang semua yang sudah mendengar, dimanapun kami berada pada malam hari ini. Ketika kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah, Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami naikkan doa kami kepadamu Bapa, buat seluruh keluarga besar Komsel Philadelphia. Engkau yang melawati mereka, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang menjaga mereka, sehingga mereka tetap berharap hanya kepadamu ya Bapa. Kami berdoa dari keluarga Bapak Budi, Engkau yang memberkati. Keluarganya Bapak Lius, Engkau yang memberkati. Keluarganya Bapak Nono, Tuhan Engkau yang memberkati. Keluarganya Bapak Lukas, Engkau yang memberkati. Keluarganya Uti, Engkau yang memberkati juga Tuhan. Bahkan keluarganya Bapak Yafet, Engkau yang memberkati. Saudari Cici juga Tuhan, Engkau yang memberkati. Keluarga Bapak Joni, Engkau yang memberkati. Keluarganya Opung, Tuhan Engkau yang memberkati. Keluarganya Bapak Gria, Engkau yang memberkati. Bahkan kami keluarga hamba-Mu juga Engkau yang memberkati Tuhan. Di dalam segala aspek kehidupan kami hanya bisa berharap kepadamu Bapa. Baik dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, kami hanya bisa berharap kepadamu Bapa. Karena kami sadar hanya Engkau-lah yang mampu menolong kami. Engkau-lah yang mampu memberi kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Untuk itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita, pengharapan, penghiburan, cinta kasih sayang daripada Allah Roh Kudus, persekutuan yang indah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menjadi bagian kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput gereja Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, bahkan iman dan pengharapanmu dan pelayanan kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jangan lupa bahagia. Haleluya.